Halo sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Ya, kembali lagi bersama saya di sini Imadi Dupiandika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas kenapa ya dan apa alasan dari perusahaan yang bergerak di bidang consumer good itu bisa terdampak dari yang namanya resesi. Nah, jadi sebelumnya ini bukan video nakut-nakuti ya. Jadi ini merupakan video edukasi ya. Jadi kenapa saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang consumer good itu sebenarnya terkena dampak dari resesi. Dan ini disclaimer juga apabila terjadi resesi. Dan consumer good ini bukan perusahaan yang kebal resesi. Nah, jadi seperti apa ulasannya? Sebelumnya silakan teman-teman pencet tombol like ya, dan juga bisa subscribe apabila nanti teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video-video saya. Silakan teman-teman komen dan juga share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan sekalian, sesuai janji saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas apa alasan-alasan yang mengapa kalau terjadi resesi itu bisa terdampak kepada saham-saham consumer good. Nah, jadi ini bukan nakut-nakuti ya, karena memang kalau kita lihat secara resesi makro ya, secara makroekonomi itu resesi itu merupakan pertumbuhan ya negatif atau penurunan ekonomi. Ya, nah artinya memang ada perlambatan dan cenderung turun. Jadi GDP kita minus. Tetapi apakah itu berarti semenakutkan itu? Tidak. Karena resesi itu tidak lebih menakutkan dari yang namanya krisis. Nah, kalau kita misalkan lihat krisis ekonomi ya, seperti saat ini kemarin ada Sri Lanka, kemudian sebelumnya di tahun 2008 itu dunia mengalami krisis. Nah, kalau krisis ini kita berbicara tentang ambruknya ya atau down-nya sebuah perekonomian. Ini baru bisa dikatakan kita memang harus waspada. Tapi kalau resesi itu hanya penurunan. Ya, seperti yang kita tahu, penurunan itu kan adalah misalkan seperti ini. Sebuah perusahaan sebelumnya mendapat pendapatan ya, itu sebesar 200 juta rupiah. Nah, kemudian kuartal kedua dia hanya mendapatkan pendapatan 100 juta rupiah. Nah, itu kan artinya ada penurunan. Ya, tetapi masih mendapatkan pendapatan. Nah, jadi seperti itu. Penyebab dari saham consumer good itu terkena dampak dari resesi tidak lain dan tidak bukan karena adanya inflasi. Nah, oleh karena itu, memang inflasi ini memang menjadi sesuatu yang harus dikendalikan. Oleh karena itu, kenapa Bank Indonesia selalu memperhatikan inflasi ya. Jadi salah satu penyebab resesi di makroekonomi, ya kalau kita berbicara secara makro itu salah satunya adalah resesi. Ada banyak lagi faktor lainnya, tetapi kalau kita berbicara skala mikro, di mana itu perusahaan, inflasi menjadi salah satu biang kerok. Ya, bukannya resesi, tetapi inflasi menjadi momok menakutkan karena ini berhubungan dengan daya beli. Nanti kita akan bahas kenapa inflasi berpengaruh terhadap daya beli. Dan itu berpengaruh kepada consumer good. Nah, jadi inflasi. Nah, kita berbicara dulu dari skala mikro ya. Berbicara dari perusahaan. Nah, perusahaan itu kan dia memerlukan yang namanya bahan baku. Ya, seperti misalkan perusahaan mie instan. Dia perlu bahan baku tepung gandum. Nah, tepung gandumnya dari mana? Saat ini kan ada perang Rusia-Ukraina. Jadi, supply dari gandum menjadi terganggu, otomatis harga gandum meningkat. Nah, sebelumnya juga ada isu-isu yang menyebabkan yang santer, ya dimana katanya harga mie instan akan naik sekian kali lipat, tapi memang tidak terjadi, ya karena memang masih bisa dikendalikan suplainya. Kemudian misalkan apalagi saham-saham yang bergerak di bidang poultry misalkan ya, itu perlu pakan. Nah, harga pakannya naik. Nah, otomatis harga pakan naik, harga daging menjadi naik. Pokoknya, apapun yang menyebabkan suplai terganggu, ya permintaannya misalkan tetap atau permintaannya meningkat, tapi suplai tidak bisa dipenuhi akibat adanya memang suatu gejala geologis ataupun memang ada permainan stok di sana yang menyebabkan harganya menjadi tinggi, otomatis bahan baku menjadi terganggu. Stok bahan baku ke perusahaan yang menjadi pokok produksinya itu menjadi terganggu ya karena stoknya
sedikit, supply sedikit, otomatis harga meningkat. Karena harga meningkat, otomatis harga pokok produksi kan meningkat. Harga pokok produksi meningkat, otomatis harga barang menjadi ada dua jenis nih. Harga barangnya bisa di bypass menjadi, misalkan nih bahan baku mie tadi ya, itu adalah tepung gandum. Produk jadinya adalah mie. Ya, ada dua skenario. Apakah harga mie-nya dinaikkan atau ukuran mie-nya diperkecil? Harga mie diperkecil, harga tetap. Tapi harga ukuran mie sama, harganya naik. Nah, ini akan menyebabkan inflasi, teman-teman. Ya, itu akan menyebabkan kalau misalkan harga barangnya menjadi naik, otomatis misalkan dulu beli 100.000 dapat 1 dus misalkan, sekarang hanya dapat setengah dus. Ya, otomatis ya menjadi kenaikan, menjadi masalah. Otomatis daya beli masyarakat menjadi menurun. Nah, kita sekarang akan bahas ke konsumennya sendiri. Tadi harga barang meningkat, otomatis daya belinya menjadi berkurang. Nah, misalkan orang yang punya pendapatan 3-5 juta. Ya, kita tidak berbicara orang yang tidak memiliki pendapatan atau pengangguran. Kita berbicara orang yang memiliki penghasilan 3-5 juta, tetapi mau spending. Nah, pengeluaran kan tidak hanya dari makanan saja, tetapi juga dari BBM sekarang. Ya, dari BBM, kemudian misalkan dia perlu refreshing, healing ya. Nah, itu kan kalau misalkan BBM-nya meningkat, otomatis ya transportasi meningkat. Otomatis pengeluarannya dia harusnya untuk traveling itu adalah misalkan hanya 1 juta sebulan, menjadi naik menjadi 1,5 juta. Dan BBM juga otomatis tadi pengeluaran 3 juta yang harusnya untuk BBM sekian, sekarang harus meningkat. Belum lagi dia harus misalkan beli mie instan misalkan, yang sebulan biasanya 1 dus, dia nyetok sekarang hanya menjadi setengah dus. Nah, ini menyebabkan menjadi daya beli untuk perusahaan mie tadi menjadi menurun. Belum lagi tadi dari perusahaan mie tersebut, ya, kalau kita berbicara tentang produsen mie ya, misalkan seperti Indofood dan lain sebagainya, dia kan punya jalur distribusi. Ya, kita tidak bisa membeli langsung mie kepada pabrik Indofood misalkan. Kita harus belinya di distributor atau di supermarket terdekat, istilahnya resellernya. Ya, beda kalau misalkan di sektor keuangan, di perbankan atau di retail ya. Itu kan kita bisa misalkan beli baju langsung di Matahari. Kita tidak beli baju di resellernya Matahari, atau kita tidak menabung di agen perbankan atau agen BCA misalkan. Kita langsung ke bank BCA-nya. Nah, ini perbedaannya. Mereka kalau perusahaan consumer good, dia punya jalur distribusi. Dan peningkatan harga BBM ini tentu berpengaruh kepada logistik mereka. Ya, otomatis itu dipermasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi jadinya. Nah, jadi tadi hasil akhir produknya, yaitu ada dua kemungkinan. Ukuran tetap, harga meningkat, atau ukuran diperkecil, tapi harga sama. Nah, jadi tadi dari sisi konsumennya, ya, yang harusnya dia pengeluaran spendingnya itu untuk mie misalkan satu bulan itu sebanyak 1 dus, sekarang karena tadi harga meningkat, otomatis berkurang dong, dari 1 dus menjadi setengah dus. Nah, inilah yang menyebabkan ya teman-teman, alasan kenapa consumer good itu jelas sangat terdampak kalau resesi. Nah, meskipun kita berbicara tentang kebutuhan pokok misalkan ya, seperti Unilever misalkan, siapa sih yang kalau resesi orang tidak mandi gitu misalkan, siapa sih kalau resesi orang tidak menggunakan pasta gigi, tidak gosok gigi, ya memang betul. Tetapi yang harusnya pendapatan itu sebelumnya misalkan tadi 100 juta, sekarang menjadi turun akibat ada resesi ya, misalkan menjadi 50 juta. Dan salah satu penyebab dari resesi secara makro itu adalah inflasi. Nah, oleh karena itulah inflasi harus dijaga. Nah, jadi gitu penjelasan untuk hari ini ya teman-teman ya, untuk alasan kenapa consumer good ya, perusahaan yang bergerak di sektor consumer good itu sebenarnya dia tidak kebal resesi. Ya, dia memang terdampak resesi, tapi tidak sebegitu menyeramkan kalau kita berbicara seperti krisis ekonomi. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan insight baru ya pada teman-teman. Semoga tidak salah paham lagi, tidak gagal paham lagi. Dan video ini merupakan sebuah video edukasi, bukan merupakan video ajakan menjual ataupun membeli, apalagi menakut-nakuti. Ya, semoga teman-teman mendapatkan manfaat. Silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng dan bel agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info terbaru
seputar video edukasi tentang investasi. Saya Iman Yupyandika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.